Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, dan karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menjadi judul khotbah. Sebelum kita bersama-sama merasa-rasakan firman Tuhan, kita akan bersama mendengarkan pelayanan pujian dari kelompok Nazaret. Dipersilahkan.
Diucapkan terima kasih pada kelompok paduan suara Nazaret. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu-ibu. Latihan berapa kali ibu? 2 kali. Latihan 2 kali sudah. Baik suaranya. Selamat malam ibu bapak. Yang di atas selamat malam. Sehat? Lo kok lemes? Sudah makan belum? Waduh. Pripun ini belum makan. Ibu bapak tadi ada teman-teman dari mana tadi? Unisri. Nah, saya minta tolong 2 orang dari Unisri, cowok dan cewek, maju ke depan. Ayo. Teman-teman, satu cewek, satu cowok, ayo. Ini udah mahasiswa, ya. Ibu bapak kan di kajian musuhan itu terkenal sebagai gereja yang ramah. Kita sambut mereka ya. Nah, sambutannya adalah silakan perkenalan dulu kita. Selamat malam bapak dan ibu. Saya Silvan Bahula Solo dari Universitas Mulyadi, Fakultas Ilmu Hukum. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan saya Eni Peter dari Unisi Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Oke, dari Unisri beda jurusan. Nah, ini teman-teman datang ke kajian musuhan dalam rangka acara apa ini? Monggo, jadi mau jelasin? Kami dari sini dalam rangka untuk mulai usaha dana. Mulai usaha dana, oke. Asli Solo? Asli Solo. Asli Solo, banyak juga Solo. Oh bukan, mana? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, oke. In Japanese is? Oh, jauh-jauh saja ya. Oke. Ibu bapak dan saudara, teman-teman dari Unisri ini, teman-teman mana? Bisa. Mau main juga, Mas? Boleh. Oke. Kemarin kalau saya dapat coklat, Mas. Ya. Nggak dapat coklat banyak, dapat coklat nggak? Nggak dapat juga. Ya sedih. Ya, saya punya di sini ada coklat atau ada ya? Kayaknya nggak ada coklat ya. Di sini ada teh, Mas. Ini cuma ada satu. Satu ya, satu buat masnya aja. Bahkan duduk Mbak, boleh bawa masnya di rumah saya. Kayak tadi, Mas. Sini namanya. Oke. Mas percaya nggak Mas? Teh ini manis. Nggak percaya? Kenapa nggak percaya? Karena saya belum merasakan. Mahasiswa sekarang di sini. Cita-citanya jadi apa Mas? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Oke. Hukum pengusaha berarti jualan apa Mas? Enggak. Pengusaha Mas. Perdagangan. Oke, tapi kuliahnya di hukum. Oke. Berarti kalau mau jadi pengusaha juga harus tahu hukum. Oke. Ini tehnya nggak jadi manis Mas? Manis atau enggak? Nanti Pak kemarin bisa sudah bilang manis. Ada gitu ya gitu. Nggak manis Mas? Nggak. Soalnya belum coba. Ya. Oke. Mau dicoba Mas? Serius. Boleh ini aku masih ada minuman lain kok. Mau nggak? Oh nggak mau. Ya udah Mas sini Mas. Oke Mas, saya mau minta kita bermain-main sebentar saja. Mas, ada di sini Mas. Nama saya Yuda Mas. Mas saya Mas. Saya Yuda. Orang baik Mas. Gak jahat Mas. Gak usah saya nyakitin Mas. Kayak aku gitu Mas. Oke Mas, salam dulu. Mas, kudu satu orang Mas.
Satu langkah lagi mas. Lagi mas. Lagi mas. Mas percaya dong. Percaya dong. Oke. Coba saya ini mas. Saya nggak kuat dulu. Lagi. Kita sedang bersama ibu. Oke, terima kasih mas. Kita dulu mas. Saya akan ibu pada kamu nanti saya. Nanti boleh dicoba ya mas tehnya mas. Iya, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi bersama menyambut teman dari Unisri yang sudah memperkenalkan diri. Mereka mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus nanti bersama-sama mau ngamen. Dan isian pujian tadi. Nanti request lagunya apa mas? Tadi saya dengar lagunya Allahku Dahsyat begitu ya mas ya? Oke, nanti boleh dicoba lagunya mas ya. Kok saya jadi belibet ini? Ibu bapak dan saudara, tema khotbah tadi sudah saya bacakan. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Menurut ibu bapak, diberkati dulu atau mengandalkan dulu? Mengandalkan dulu Pak Majelis. Sang leader, diberkati dulu atau mengandalkan dulu? Mengandalkan dulu. Teman-teman yang di atas diberkati atau mengandalkan dulu? Gimana? Soto? Sebentar sotonya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ibu bapak, seringkali tentang mengandalkan ini, pertama-tama yang perlu kita ketahui, kita rasakan adalah kita mengenali. Mas yang dari Unisri tadi sepintas berkenalan dengan kita. Tentu kita sepintas mengenali, tapi pengenalan yang seperti itu mungkin masih memunculkan keraguan-raguan. Ketika tadi saya minta di depan pegangan tangan, masih ada perasaan takut nanti kayak mas-mas ini bagaimana. Itu hal yang sederhana. Lalu ketika saya minta mundur satu langkah lagi dan menjatuhkan diri hanya dengan pegangan tangan saya, Mas Tahir dari Unisri tadi masih tidak percaya. Kakinya masih berusaha untuk berdiri dengan tegap. Memang perkara mengandalkan ini membutuhkan rasa percaya yang tidak sederhana, yang tidak sekali jadi. Dalam cerita kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai orang percaya, sebagai manusia tentu memerlukan berbagai macam pegangan. Bukan pegangan kalau mau pergi-pergi ini nggih cekelan gitu, bukan. Tapi pegangan yang dalam kita menjalani hidup sehari-hari itu kita jadikan prinsip, kita jadikan sesuatu yang ini loh yang saya pegang dalam hidup. Slide selanjutnya, saya punya beberapa slide. Nah, dalam kitab Yeremia tadi dijelaskan perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dan yang mengandalkan dirinya sendiri. Teks itu berbicara ketika bangsa Israel sedang dalam suasana dihukum oleh Allah. Slide selanjutnya. Dan hukuman itu memunculkan pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan mengandalkan manusia. Karena bangsa Israel yang kondisi yang tidak baik-baik saja itu bisa minta pertolongan dari bangsa-bangsa yang lain. Dan dijelaskan ketika mengandalkan manusia, manusia itu juga terbatas. Lalu pilihan yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya mengandalkan Tuhan itu dijelaskan bahwa kehidupannya seperti pohon di tepi sungai. Ketika pohon dekat dengan sumber air, tentu itu menjadi sumber kehidupannya. Dan apapun yang terjadi ketika sudah dekat,
pasti ada sang sumber yang setiap kapanpun menyediakan apa yang dibutuhkan. Dalam hidup kita juga punya banyak pilihan. Pilihan teman-teman menjadi mahasiswa tentu juga diperhadapkan dengan pilihan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawabnya mahasiswa apa teman-teman? Belajar. Tanggung jawab ketika kita berkarya juga memiliki tanggung jawab berbeda-beda. Tanggung jawab ketika memilih pelayanan tertentu juga memiliki tanggung jawab. Guru sekolah minggu, pokja, majelis, bahkan ketika memilih jalan hidup panggilan menjadi seorang pendeta. Semua memiliki tanggung jawab dan pilihan-pilihannya. Nah, dalam krisis seperti itulah apa yang diandalkan. Dan kitab Yeremia menjelaskan bahwa kita dipanggil untuk bersama-sama mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sang sumber berkat yang memampukan kita untuk menjalani pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kehidupan kita sebagai manusia itu terbatas. Dan setiap manusia memiliki keterbatasannya masing-masing. Tadi siang bersama dengan Adiuswo GKJ Nusuan, mbak-mbak fisioterapinya bilang kalau manula itu punya 5B. Apa tadi? Budek, beser, ngomong leh, lawur. Nah, pokoknya B lainnya. Itu kondisi-kondisi yang terbatas ketika sudah Adiuswo. Lalu teman-teman pemuda GKJ, konon kabarnya J-nya itu adalah jomblo. Karena kebanyakan bahkan rela mencari pasangan hidupnya di agama yang lain, bahkan denominasi gereja yang lain. Setiap generasi punya keterbatasan masing-masing. Ketika muda mungkin waktunya banyak, tetapi pengalamannya kurang. Lalu ketika sudah sepuh, sudah Adiuswo, pengalamannya banyak, tetapi fisiknya tidak sekuat dahulu. Kondisi-kondisi yang terbatas itulah kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan. Dan pengandalan pada Tuhan itu berdasarkan pada percaya. Kepercayaan kita memunculkan keberanian kita untuk makin mengandalkan. Mas yang dari Unisri tadi dengan percaya memegang tangan saya, bahkan tidak takut ketika mau disuruh jatuh meskipun ada keraguan juga. Itu berdasarkan pada percaya. Hal yang sederhana dalam kehidupan kita yang berdasarkan dengan percaya itu menjadi momen kita untuk mengenali. Dan bagaimana cara mengenalinya? Mazmur 1 yang kita baca secara bersautan tadi menjelaskan bahwa orang yang berjalan di jalan Tuhan itu akan seperti pohon di tepi aliran sungai. Dan di sana juga dikerjakan pada momen di mana untuk terus menggumuli Taurat, menggumuli firman Tuhan siang dan malam. Jadi pengenalan yang dibangun itu berdasarkan pada firman Tuhan yang dilakukan, yang direnungkan siang dan malam. Ibu bapak dan saudara-saudara, tidak ada jaminan ketika berjalan dengan berkat Tuhan akan menjadi mudah. Tetapi ada ketetapan, ada kebahagiaan yang sejati yang tidak bisa direbut oleh pihak-pihak di luar. Slide selanjutnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, kebangkitan Kristus yang menjadi dasar dari iman kita. Kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Kenapa kita perlu percaya pada Tuhan? Kenapa semuanya di antara banyak pilihan yang sudah terlihat secara langsung. Kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Ketika orang lain juga ada pertolongan yang bisa kita andalkan. Orang bisa silih berganti. Sekarang senang, besok tidak. Sekarang tidak senang, besok senang. Orang bisa silih berganti, sekarang datang, besok pergi. Kita tidak pernah tahu dengan siapa, seperti siapa penolong-penolong kita.
Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ada keteladanan bahwa Kristus pernah mengalami kematian. Yesus yang pernah mati sebagai kondisi yang sudah tidak mungkin diapa-apakan lagi. Mungkin ketika masih hidup masih ada kemungkinan untuk salah, kemungkinan untuk sakit, kemungkinan untuk sembuh, kemungkinan untuk bertambah baik, kemungkinan lain. Tetapi dalam 1 Korintus 15 tadi, Kristus telah mati dan bangkit. Kematian menjadi kondisi yang tidak mungkin, titik nadir dalam hidup. Tidak ada harapan lagi dalam kematian, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Tetapi Kristus pernah mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Itu menjadi momen pengharapan bagi kita, bahwa yang kita percayai, yang kita andalkan adalah Tuhan yang pernah bangkit dari antara orang mati, di antara banyak ketidakmungkinan dalam hidup. Itu menandakan bahwa iman kita kepada Kristus membawa hidup yang baru. Ibu bapak dan saudara-saudara, setiap dari kita pasti memiliki pergumulan. Saya yakin tidak ada hidup yang mudah. Setiap hidup kita memiliki titik-titik berat masing-masing. Kata berat ketika ditambahi K akan menjadi berkat. Lalu siapakah K ini? K ini adalah iman kita kepada Kristus. Kehidupan kita yang terasa berat, yang terasa tidak mungkin, terasa ini sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi ketika mempercayakan semuanya pada Kristus, itu bisa menjadi berkat. Menjadi berkat bukan menjadi mudah, menjadi berkat bukan menjadi baik-baik saja, tetapi itu membawa kehidupan yang baru bagi orang lain, bagi seluruh ciptaan. Dan itulah yang dijelaskan oleh Yesus dalam Injil tadi, di mana orang banyak datang, orang banyak ingin sembuh, orang banyak ingin merasakan pengajaran Yesus. Slide selanjutnya. Dan pengajaran itulah yang membawa sukacita, membawa berkat. Yesus menjelaskan berbagai macam hal tentang ucapan bahagia dan peringatan. Dan yang dijelaskan pun secara gamblang, secara terang-terangan. Diberkatilah mereka, berbahagialah mereka yang miskin, titik. Tidak ada miskin secara rohani, miskin secara apa, tapi miskin, titik. Dan itu tidak ditafsirkan bermacam-macam. Ini menjadi bentuk kebelarasaan Yesus terhadap mereka-mereka, terhadap kita. Dan pengajaran ini menjadi momen penting bahwa kehidupan yang berbahagia itu bukan kehidupan yang secara tampak, secara mata saja, tetapi kehidupan yang ada dalam hati kita, yang tampak juga dalam setiap tindakan kita. Ibu bapak dan saudara, berbahagialah. Ini ketika kita lihat dalam bahasa Inggrisnya itu blessed, artinya diberkati. Dan orang yang diberkati itu belum tentu bahagia. Orang yang diberkati belum tentu merasakan hidupnya baik-baik saja. Tetapi orang yang diberkati itu memiliki hubungan yang dekat dengan sang sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Jadi mengandalkan Tuhan pertama-tama adalah berbicara tentang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sekalipun itu tidak mungkin, sekalipun keinginan kita mungkin tidak terjadi. Tetapi ketika mempercayakan pada Tuhan, kehidupan kita bisa menjadi berkat. Dan berkat itulah yang memberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan kehidupan kita. Bersama besok Senin, Sinode GKJ akan berulang tahun yang ke-94. 94 tahun bukan menjadi tahun yang sedikit bagi perjalanan sebuah gereja. Dan GKJ Nusukan menjadi bagian dari arak-arakan berjalan bersama Sinode GKJ. Dan dalam rentang perjalanan itulah kehidupan bergereja kita
melihat kembali siapa yang kita andalkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Siapa yang kita percayai dalam setiap ketika kita mengalami pergumulan. Tangan siapa yang kita pegang ketika kita hendak tertempelak jatuh ke belakang. Dan ketika kita memegang tangan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan kekuatan yang daripada Tuhan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tidak mudah, Bapak. Tetapi ketika kita mempercayakan kepada Tuhan hal-hal sederhana, hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin, Tuhan menyediakan penolong-penolong bagi kita. Amin. Saat teduh bagi kita.